serahkan pertempuran ini kepadamu dan Laskar Inombale. Menyambut hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-78, Gema Citra Nusantara dan Papatong Arspes untuk kedua kalinya menggelar teater musikal Kemalahayati Laskar Inombale pada 12 dan 13 Agustus 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Menampilkan pemain utama seperti Haikal Afidua, Teuku Rifnu Wikana, dan Karissa Suryanata Miharja. Teater musikal Kemalahayati digarap ciamik oleh sutradara Teuku Rifnu Wikana dan Krisna Aditya. Alur kisah dimulai setelah suami Kemalahayati, Laksamana Zainal Abidin, gugur dalam peperangan. Malahayati lantas mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda-janda prajurit Aceh yang gugur dalam peperangan atau Inombale. Permintaan itu dikabulkan dan ia diangkat sebagai pemimpin pasukan Inombale. Mira Aris Munandar, selaku eksekutif produser dari Gema Citra Nusantara, mengatakan, pihaknya akan terus mensosialisasikan sosok Kemalahayati. Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul siapa sosok Laksamana Malahayati. Sebenarnya menjadi latar belakang Gema Citra Nusantara, mengapa ingin mengadakan yang kedua kalinya pagelaran ini. Karena memang kami merasa bahwa dalam mensosialisasikan sesuatu itu tidak bisa secara instan dan kita harus berkesinambungan. Karena itu sejak tahun 2021 kami membuat webinar mengenai Kemalahayati dalam rangka Hari Ibu. Lalu kami juga di bulan Maret mengadakan webinar lagi yang kedua, dan di situ kami mengundang Laksamana Muda Dr. Wiwin Wihandayani dari TNI Angkatan Laut sebagai Kemalahayati zaman sekarang. Dan sekarang kami mengadakan lagi yang kedua, pagelaran yang kedua, yaitu Laksamana Kemalahayati Laskar Inombale. Kemalahayati Laskar Inombale. Dan nanti insya Allah akan ditutup di bulan November di Galeri Indonesia Kaya, konser musiknya saja. Gitu. Dan kami ingin total mensosialisasikan beliau. Kenapa juga? Karena memang beliau ini sosok yang sosok yang sangat keren. Kalau menurut saya membaca kisahnya, saya hanya membayangkan betapa betapa sulitnya masa itu beliau
mendapat kepercayaan dari Sultan untuk memimpin peperangan. Nah itu. Jadi itu suatu sosok yang bagus yang harus diketahui oleh masyarakat luas, di mana saat ini masyarakat luas belum mengetahui betul mengenai siapa sih Malahayati. Jadi sebenarnya salah satunya itu kenapa kita ingin terus memperkenalkan sosok Malahayati pada masyarakat luas. Ya, saya memang bukan orang Aceh, tapi saya mencintai seni dan karena sudah 40 tahun yang lalu saya mendalami seni tradisional Aceh bersama guru saya Bapak Marzuki Hasan yang nanti juga akan memerankan sebagai ayah ke Malahayati. Dan ternyata saya melihat ada satu chemistry yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang cocok dengan jiwa saya. Karena saya hanya berpikir kenapa ya wanita Aceh itu pakai celana panjang selalu, kostumnya pakai celana panjang. Dan menurut saya setelah saya mempelajari betul dan apalagi saya membaca mengenai kisah-kisah pahlawan wanita Aceh, memang mereka harus siap siaga menghadapi peperangan gitu. Jadi dan menurut saya itu adalah itu ya cocok dengan jiwa saya sih sebenarnya. Dan kenapa juga saya memilih Malahayati, bukan pahlawan lainnya dari Aceh ya, pahlawan Anita, karena memang saya melihat dengan kondisi Gema Citra Nusantara. Gema Citra Nusantara adalah kebanyakan anggotanya perempuan semua. Ya 200, kira-kira 200 orang lebih perempuan semua. Dan begitu saya membaca kisahnya, wah cocok nih. Karena ada Inong Bale. Inong Bale itu kan pasukan wanita janda yang ditinggal prajurit, ditinggal suaminya pada saat peperangan. Nah itu wanita semua, 2000 waktu itu kan dibentuk oleh Malahayati. Nah itu sebenarnya yang saya berpikir cocok nih dengan kondisi kami dari Sanggar Gema Citra Nusantara. Jadi kita bisa menampilkan kami di atas nama Gema Citra Nusantara tentunya dan Papatong Art Space. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini sehingga teater musikal Malahayati Laskar Inong Bale bisa terwujud pada esok hari. Dan kami juga ingin menghimbau juga kepada teman-teman masyarakat luas, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat pertunjukan ini. Karena secara tidak langsung itu bentuk dukungan sih. Jadi dukungan bukan berarti dukungan secara materi, tapi juga dukungan percuma beli tiket kalau nggak hadir. Jadi sebenarnya kehadiran itu lebih dari sekedar. Jadi terima kasih banyak. Panggung acara yang mendapat dukungan dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia ini juga telah mendapat restu dari ahli waris keluarga Malahayati yakni Pocut Merah Neneng dan Teuku Abdullah Sani. Sosok Malahayati itu salah satu sebuah gambaran wanita Aceh yang sangat luar biasa. Beliau memiliki sifat yang sangat brilian, memiliki yang sangat pintar dalam seperti wanita Aceh pada umumnya pada saat itu. Beliau sangat jiwa patriotismenya sangat luar biasa. Beliau anti dalam arti kata, anti dalam suatu penindasan, baik itu terhadap perempuan atau terhadap daerahnya sendiri. Beliau sangat mencintai Nanggro Aceh, jadi beliau sangat membela seandainya ada yang dari luar ingin mengganggu Aceh. Jadi rasa
kepahlawanan yang timbul, rasa keberanian yang luar biasa bagi beliau saat para penjajah itu ingin menguasai negeri Aceh. Kami sangat apresiasi, kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Mira, kepada Ibu Yeni Fahmi Idris yang telah mengangkat cerita tentang Kemalahayati, sehingga membuat kami nggak bisa berkata-kata, Pak. Kami sangat berterima kasih yang sangat luar biasa, sampai hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mereka sampai kita bisa seperti ini, moyang kita bisa terangkat kembali yang sebelumnya sudah tenggelam. Tapi sekarang generasi muda sekarang, terutama Bu Mira dan Bu Yeni, sudah mengangkat lagi sehingga yang orang tidak tahu menjadi tahu siapa itu Kemalahayati. Bagi kami ada simbol lah, bukan bagi orang Aceh saja, simbol bagi bangsa dan negara kita, bahwa ada seorang wanita yang gagah berani. Dia sebagai laksamana wanita pertama, bukan saja Indonesia, mungkin dunia. Nirol pertama. Simbol pertama ya. Artinya ini adalah simbol emansipasi wanita, di mana ada wanita di abad ke-15 begitu gagah berani ingin mempertahankan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu ini juga inspiring bagi anak-anak muda. Bagaimana kita orang dari timur, kita bicara tentang emansipasi kebanyakan dari barat, bukan? Ternyata ada orang dari timur di abad ke-15 telah membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemimpin dunia. Bahkan pada waktu Belanda yang demikian dahsyat dalam persenjataannya bisa dikalahkan oleh Kemalahayati. Bahkan yang suatu sejarah yang sangat menarik, bahwa Kemalahayati itu berduel langsung dengan jenderal dari the Hotman ya, Cornelis the Hotman. Luar biasa. Artinya menjadi inspiring bahwa bangsa ini bukan bangsa yang kecil. Bangsa ini bangsa yang besar, di mana orang-orang gagah berani. Dan ada satu simbol wanita bisa menjadi pemimpin besar di negeri ini. Dan juga bisa menjadi inspiring bagi dunia bahwa wanita dari timur bisa menjadi pemimpin.